Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Saat ini kita akan mulaikan untuk ibadah permulaan tahun di hari yang kedua, Sabtu 2 Januari tahun 2021. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat yang keempat, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kemuliaan dalam sorga bergema, hormatan, syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja semesta. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Bagi Dia yang berkuasa atas perjalanan waktu, yang mengaruniakan permulaan tahun ini untuk kita jalani, baginya lah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Damai sejahtera dari kasih Tuhan Allah yang Maha Kuasa besertalah dengan saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan
semesta. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Allah yang kekal dan Bapa kami, Engkaulah sumber kehidupan. Semua hikmat terpancar darimu, seluruh kasih karunia mengalir darimu. Engkaulah tempat kami berpaut diri, dahulu, kini, dan di hari-hari depan kami. Kami memuliakan dan memasyurkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dari angkatan kepada angkatan. Engkaulah Allah kami yang awal dan akhir, Allah atas sejarah dan kehidupan. Terpuji nama-Mu Tuhan, memperkenankan kami boleh ada di hari kedua di tahun 2021 ini. Dan dalam perkenanan-Mu kami ada dalam persekutuan ibadah kami. Jadilah menurut kehendak-Mu, sehingga persekutuan kami saat ini ada dalam anugerah perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 362 ayat 1, Aku milik-Mu Yesus Tuhan. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Di awal perjalanan kita dalam tahun rahmat Tuhan ini, marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Kita berdoa, Allah sumber pengasihan, Allah yang tidak pernah memandang kami hina, malahan Engkau selalu mengangkat, menetapkan langkah-langkah kami. Namun dalam perjalanan kehidupan kami kurang mengandalkan Engkau, padahal Engkau selalu memberikan jaminan dalam hidup kami. Dan jikalau Engkau mendapati kami melakukan kesalahan dan dosa, ampuni dan kasihani kami, baharui hidup kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhanku bila hati kawanku. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita menyanyi NKB 19 dalam lautan yang gelap. Mari kita membaca dari Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 mengenai petunjuk hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan
atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Klik nomor 99, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, yang menjadi pemilik waktu dan kehidupan kami, di hari kedua di tahun 2021 ini, kami boleh ada dalam perkenanan-Mu dan menikmati hadirat dan bait-Mu. Kami mau membaca firman sebagai sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Roh Kudus menguasai kami, sehingga kebenaran firman-Mu selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Bersabdalah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Sekali lagi kita akan membaca Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai ayat yang ke-26, berkata demikian: Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda,
sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan yang suci. Saudara-saudara, kita sudah ada di hari kedua di tahun 2021 ini. Tahun pengharapan yang menuju ke era baru, di mana sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa leluasa beraktivitas, tetapi sekarang dibatasi dengan protokol kesehatan dan menyambut kehidupan yang lebih baik dari kemarin. Tetapi kita meyakini bahwa ketika ada dalam jalan kebenaran Tuhan, maka kita dapat membangun masa kini dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Bagian Alkitab yang kita baca sekarang diawali dengan perkataan dari pemazmur bahwa orang yang diberkati, mereka akan mewarisi negeri. Dengan catatan bahwa orang yang mau diberkati hidupnya harus berkenan kepada Tuhan. Maka langkah-langkah orang benar akan ditetapkannya, ayat 23. Dan jika ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Yang kalau mau dibahasakan dalam bahasa Manado, biar sota banting, marndak mota guling. Pemazmur memberi penjelasan bahwa ada inisiatif dari Tuhan untuk terus menjaga, memberikan perlindungan kepada orang yang berkenan kepadanya. Dan tidak hanya sampai di situ, Tuhan selalu menopang sejak kita masih muda sampai kita tua, ayat yang ke-25. Dan ini saudara-saudara berlangsung secara kontinu. Entah mau dibalas oleh manusia dengan kebaikan atau dengan cara yang tidak baik. Kasih-Nya seluas samudra, sehingga orang yang benar, anak cucunya tidak menjadi pengemis, tetapi ia tetap menaruh belas kasihan. Sehingga Tuhan selalu menopang finansial dan anak cucunya untuk menjadi berkat. Betapa pengalaman iman yang dilalui oleh pemazmur telah menjadi sebuah kesaksian hidup bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan, bahkan sampai pada keturunannya. Saudara-saudara, ketika kita tidak memiliki apapun selain Tuhan, itu cukup bagi kita, karena hanya Dia yang kita perlukan untuk berhasil. Siapa yang kita miliki dan menyertai kita, itu lebih penting dari apapun bagi keberhasilan itu. Contoh saudara-saudara, keberhasilan pemazmur yang adalah seorang raja lebih ditentukan oleh penyertaan Tuhan dan posisinya di hadapan Tuhan. Karena posisi hidupnya berada dalam penyertaan Tuhan, dimanapun ia berada selalu berhasil. Bahkan keturunannya ada dalam masa depan yang cerah. Keberhasilan pemazmur bukan karena apa yang dimiliki, melainkan siapa yang ia miliki. Dialah Tuhan yang mewarisi negeri, yang menetapkan langkah-langkah,
yang tidak pernah membiarkan kita jatuh dan tergeletak, yang selalu menopang, yang menjaga keturunan kita, dan selalu menaruh belas kasihan, sehingga ada dalam masa depan yang cerah, karena Tuhan selalu menjamin kehidupan kita. Maka di tahun yang baru ini, dalam keyakinan seperti pemazmur, kita pun ada dalam pemberkatan Tuhan, asalkan kita mau hidup berkenan kepadanya. Amin. Marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, sambil mempersembahkan syukur dengan penuh sukacita melalui persembahan yang telah kita siapkan. Klik 46, kami naikkan syukur padamu. Syukur padamu, kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu syukur padamu. Mari berdoa. Ajaib rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menghentar kami di hari kedua di tahun 2021 ini dengan berbagai pemberkatan, pemeliharaan, penjagaan, dan pertolongan-Mu. Dan Engkau yang telah menetapkan langkah-langkah kami, biar hidup kami boleh berkenan kepadamu, sehingga kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, bahwa Engkau selalu menjamin dan Engkau selalu memberkati kami. Berkatilah pelayanan yang sementara kami laksanakan di Jemaat Gemim Shalom Karembasan. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, pelayan khusus, badan pekerja majelis jemaat, perangkat pelayanan lainnya, sehingga hati sebagai hamba akan tetap menjadi anugerah terindah ketika kami akan melangkah melayani di tahun anugerah ini, yang walaupun masih rahasia, tapi kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu selalu menggenggam kami, sehingga pelayanan kami boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan pelayanan ini boleh menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan jemaat yang ada. Sehingga kami bermohon kepadamu ya Tuhan, jikalau jemaat yang sedang ada di Jemaat Gemim Shalom Karembasan bergumul oleh karena kelemahan dan kesakitan tubuh mereka, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan Engkau memulihkan keadaan yang ada. Jikalau mereka ada dalam keadaan yang berduka cita, Engkau hiburkan mereka. Jikalau mereka ada dalam keadaan yang bimbang menghadapi hari esok, Engkau yang menetapkan setiap langkah, dan Engkau yang selalu menyediakan yang terbaik.
Kau tetap memberi semangat dalam hidup mereka. Kami bersyukur bahwa di hari ini Tuhan memberkati anggota jemaat yang berhari ulang tahun. Di antaranya kolom 4 Janisa LH Tamunu 10 tahun. Kolom 19 Ibu Indriani Sumual Sarjana Kedokteran Gigi 28 tahun. Kolom 10 Vanessa VTW 24 tahun. Kolom 15 Regita Sangala 21 tahun. Kolom 23 Bapak Tommy R. Sumual 54 tahun. Kolom 30 Bapak Alfa Thomas Esos 40 tahun. Kolom 35 Bapak Edward Mawidingan 68 tahun. Kolom 36 Jane Depantau 3 tahun. Berkati mereka dengan umur panjang, keselamatan dan kesejahteraan. Jagalah mereka bersama dengan keluarga mereka. Harapan dan cita-cita di tahun ini ada dalam pemberkatan dan dalam kasih setiamu. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami dalam proses pemulihan yang ada. Yang kami tahu bahwa di tahun berjalan ini pemberian vaksin untuk memutus mata rantai COVID-19. Kiranya Tuhan akan memberkati, menguduskan vaksin-vaksin yang ada, sehingga ketika pemberian vaksin akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan kami sebagai bangsa dan negara akan dipulihkan. Pemerintahan yang dipimpin oleh presiden bahkan sampai kepala lingkungan akan memberi dampak yang luar biasa. Kehidupan yang aman, damai, sejahtera diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersyukur kami sudah memberi persembahan. Kau berkati pemberian persembahan kami boleh berkenan kepadamu. Dan Engkau memberkati saudara-saudara yang boleh terlibat dalam pelaksanaan ibadah saat ini. Kiranya Tuhan berkasih karunia dengan Bapak Jufri, dengan guru agama Asela Pak Atrun Tuwene, dengan Bapak Michael Waluyan bersama dengan Saudara Gabriel, bahkan keluarga Syamas Waluyan Pangemanan. Dan pelaksanaan ibadah ini ada dalam perkenanan penjagaanmu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau menjalani hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya ada dalam kasih anugerah-Mu yang selalu memberi yang terbaik dan menetapkan langkah-langkah kami. Ini syukur kami yang kami bawa hanya kepada Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Klik 38, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah
sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Di tahun ini biarlah kasih dan kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Biarlah kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya mengawali langkahmu di tahun 2021 ini. Damai sejahteranya dalam Tuhan Yesus Kristus dengan pengantaraan Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kamu sepanjang tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Demikian ibadah di hari kedua di tahun 2021 ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.